Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di testis, yaitu spermatogenium. Sel germinal ini mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Yang kedua yaitu meiosis 1. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder, lalu membelah lagi menjadi meiosis kedua, kemudian membelah melalui meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Spermatogenesis yaitu mengalami diferensi untuk menjadi sperma matang. Selanjutnya yaitu sperma. Terdapat ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian kepala, kedua bagian tengah, yang ketiga itu ekor. Bagian kepala merupakan bagian utama dari sperma, yaitu ada akrosom mengandung protein dan dapat membantu sperma menembus kulit terluar dari sel telur. Di bagian kepala ada nukleus, fungsinya menjaga integrasi gen-gen yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah mengandung mitokondria atau penghasil energi, memiliki struktur khusus. Yang ketiga yaitu ekor, merupakan bagian terakhir dari sel sperma, yaitu ada membran plasma melindungi organel spermatozoa dan transportasi. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada ovarium. Proses ini berangsur dalam beberapa tahap. Fase awal pada janin betina, sel-sel germinal atau oogenium membelah secara mitosis dan membentuk sel-sel primordial yang disebut oosit primer. Fase meiosis 1, oosis primer memasuki fase meiosis, tetapi terhenti di profase 1 sehingga pubertas. Ovulasi. 1 oosit primer melanjutkan meiosis dan menjadi oosit sekunder. Setelah menyelesaikan meiosis 1, oosit sekunder ini terhenti di metafase 2 hingga fertilasi. Fertilisasi oosit sekunder dibuahi, ia melanjutkan meiosis 2 menghasilkan 1 ovum matang dan 3 badan polar. Struktur ovum. Yang pertama yaitu nukleus, berfungsi menghasilkan KNA. Yang kedua yaitu plasma membran, berfungsi melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat. Yang ketiga yaitu perivitalen space, berfungsi melindungi oosit, mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Yang keempat yaitu corona radiata, berfungsi memfasilitasi interaksi antara sel telur dan sperma selama fertilisasi. Yang kelima yaitu zona pellucida, berfungsi melindungi oosit. Yang keenam yaitu sitoplasma, berfungsi menyediakan nutrisi, menyimpan organel dan bahan kimia. Yang ketujuh yaitu follicle cell, berfungsi mendukung perkembangan oosit dengan memberikan nutrisi. Proses sperma menembus sel telur atau proses terjadinya pembuahan, di mana kepala sperma itu terdapat kromosom yang mengandung enzim. Disitulah ada sel folikul yang membantu sel sperma menembus zona pellucida sampai merembran plasma. Lalu sel sperma bertemu dengan sel telur. Tahap terakhirnya yaitu mereka akan terjadinya fertilisasi. Tahap selanjutnya yaitu proses perkembangan dan pertumbuhan fertilisasi atau pembuahan, yaitu sel telur yang sudah matang dilepaskan, kemudian terjadilah pembuahan. Pada hari pertama yaitu akan membentuk zigot, pada hari kedua dia membentuk 2 sel. Pada hari ketiga yaitu dia membentuk 4 sel, pada hari keempat dia membentuk 6 sel, pada hari kelima itu ada blastokista awal, hari ke-6 sampai hari ke-7 dia membentuk blastokista terakhir dan dia menempel di dinding rahim, kemudian hari ke-8 sampai ke-9 embrio memulai implantasi.